Alhamdulillah, asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa azim wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Al-ayat sadaqallahu. Allahumma rzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan wasi'an min ghairi ta'abbud wa shadda al-ghayb. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu fiha. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah azza wa jalla. Allah memberikan karunia kepada kita, diberikannya kita kenikmatan berupa panjang umur. Alhamdulillah. Artinya umur yang panjang bukan hanya sekedar kita menghela nafas, menghabiskan makanan dan seterusnya, tapi artinya Allah masih memberikan kesempatan untuk kita beramal, mencari bekal untuk bekal kita pulang nanti menghadap Allah azza wa jalla. Banyak orang yang berusaha berjuang untuk hidup, jangan sehari, sejam, 2 jam kita berjuang. Ada yang harus membayar rumah sakit, inap di ruang ICU, ada yang beli oksigen dan berbagai macam hal lain. Hari ini Allah berikan kita panjang umur tanpa kita harus bayar apapun. Ditambah kita diberikan sehat oleh Allah, dan satu hal lagi yang lebih besar, kita diberikan taufik serta hidayah oleh Allah. Alhamdulillah. Ini AC ini bisa dimatikan. Bapak-bapak hebat di mana pot ini gitu. Maka ja'alaka Allah fi zahir al-imtithal al-awamir wa ja'alaka fil batin al-istislam wal qahr. Ketika Allah menjadikan badan kita ini mudah untuk ibadah, hati kita tenang akan takdir, hati kita tenang akan pemberian Allah. Sebagaimana anak yang ikut orang tua pergi, tenang kan? Waktu kita jadi anak diajak pergi sama orang tua, hati kita tenang kan? Khawatir jangan kita makan. Kalau kita punya hal kayak gitu ke Allah tuh dia begitu, itu berarti kita dapat nikmat yang besar. Gak pakai ntar saya makan apa ya, Allah ngasih apa enggak ya, ini namanya kita bukan al-istislam di qalbi. Hati kita belum tenang, berarti belum ilim, belum pikir, belum ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihat hidupnya para sahabat, jangankan nggak makan sehari, 2 harinya masih tenang. Kenapa? Karena mereka itu orang yang hatinya mu'allaqun qalbuhu billah. Hatinya itu bergantung kepada Allah. Nggak ada rasa khawatir nanti
susahnya orang hari ini tercipta karena buruk sangkanya kepada Allah. Saya ulangi lagi. Susahnya orang hidup hari ini itu diciptakan karena apa? Buruk sangkanya kepada Allah. Kalau dia baik sangka mau apa maksudnya? Terjadinya apa? Berburuk sangka. Lihat hidupnya orang-orang tua kita dulu. Jadi kalau ke sahabat Nabi kejauhan, orang tua kita dulu Masya Allah anaknya banyak, gak punya gaji pokok, yang kamu gaji pokok yang ngasih siapa? Tunjangan ini, tunjangan itu gak ketemu, kecuali mungkin yang orang tuanya yang mau jadi pegawai. Tapi mereka tenang aja jalanin hidup, bertani ya bertani, ke sawah ya ke sawah, pagi penuh harapan, pulang penuh doa dan harapan, ya. Tugas saya cuma nanam padi aja, macul, nyiram, selebihnya siapa? Allah. Tapi Tuhan Allah dengan pola yang yakin seperti itu, nah ini anaknya pada gede-gede kayak begini, betul nggak? Rukun lagi, iya, betul. Rukun. Nah itulah. Mudah-mudahan kita dapat terus menginspirasi kesuksesan orang-orang tua kita dulu. Tentu memang tantangannya berbeda ya. Kalau dulu itu anak itu dididik jelas yang dididik siapa. Jadi anak kita itu dulu dididik sama siapa pun jelas. Kalau nggak bapaknya, ibunya, paknya, budinya, sepupu, paling omongnya. Sekolah juga kenal semua gitu. Awal misalnya ada anak nih melenceng nih, perbuatannya kok ngaco. Kamu siapa yang ngajarin? Udah ketahuan, diparahin dulu. Mas, kamu ngajarin anak saya gitu sih? Saya nggak suka, selesai. Sekarang anak kita yang ngajarin, bukan cuma kita nggak tahu siapa yang ngajarin. Kenapa? Dia belajar global dari negara mana aja, betul nggak? Betul nggak? Jadi anak kita yang dididik ini nggak ketahuan siapa aja. Kalau dulu kita dididik ketahuan siapa aja orangnya. Paham maksud saya? Orang sekarang anak kita sekarang nggak tahu dulu belajar di mana. Sama Korea, sama Cina, sama Jepang, sama Amerika, sama siapa Inggris. Kalau anak kita punya gaya, fashion, cara bicara, kok ini begini sih kamu ngomongnya, kok kamu kemarin begini sih, itu yang ngajarin siapa? Itu mah jadi anu. Pertanyaannya, yang beli HP siapa? Bapaknya. Yang beli HP siapa? Saya yang jawab ya. Tapi kan Ustaz, kita niatnya beli bukan buat itu, gitu ya. Ini kan cuma kita refleksi diri dulu. Sekarang secara finansial kehidupan meningkat. Ternyata rumus kehidupan tidak selalu yang namanya finansial meningkat itu adab semakin baik, betul kan? Anak sekarang kamar punya sendiri, bila perlu dikasih AC, wifi disiapin, dia masuk dia kunci sendiri. Di dalam belajar sama siapa kita nggak tahu. Betul? Kalau dulu kan siapa yang pengen ngobrol sama kita, jangan belum ada gituan, kita tahu siapanya dan kita bisa paham itu di siapanya. Kita bisa cegah kalau dia nggak baik dan kita beri support yang terbaik ketika dia adalah influence positif. Maka dengan berlindung kepada Allah, kita berdoa dan ikhtiar maksimal, mudah-mudahan didikan yang terbaik mengantarkan anak kita menjadi generasi robbani yang saleh-saleh. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan kisahnya Ikrimah bin Abi Jahal. Betul? Betul kan? Saya ditanya kemarin sama Bapak, sampai mana? Kitab ini ada di 3 tempat saya ngaji. Makanya yang bagus justru habis ini ada catatan. Nah besok saya ingetin itu.
Jadi nggak lupa saya. Cuma seingat saya masih diterima dengan Jahal. Betul ya? Baik. Kalau saya tanya sampai mana, bingung nggak? Nah, sampai perang Badar dan mereka kalah. Ini jangan sampai masuk perang ini. Tunjukkan saya dia ya. Sampai mana? Perang Badar. Selesai perang Badar ya. Baik. Flashback sedikit Bapak Ibu. Kalau kita ngomongin Ikrimah, itu ngomongin kehidupan. Hari ini kita belajar dari kisah kehidupan di masa lalu. Apa sih? Maaf ya, langsung to the point. Ikrimah itu bapaknya bajingan. Abu Jahal ya, itu termasuk salah satu yang didoain sama Nabi. Nabi itu bilang, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu umat. Abu Jahal itu nama lainnya Umar bin Hisham, apalagi Umar bin Khattab. Sampai sini paham? Allah memilih Umar bin Khattab lah yang menjadi kekuatan Islam. Kenapa Nabi berdoa begitu? Karena dua-duanya ini punya power yang luar biasa, kuat semuanya. Bahkan di sini disebutin bahwa siapa namanya? Ikrimah itu, Abu Jahal itu adalah shahibun nakal. Makanya anak itu jangan dibilangin nakal tuh. Nakal itu dalam bahasa Arab al-adzab syadid. Orang yang punya cara nyiksa, tapi siksaannya itu luar biasa, di luar ekspektasi manusia. Termasuk Bilal bin Rabah itu dilucutin baju celananya, diseret di tengah padang pasir, ditindihin batu yang berat. Itu perbuatannya Abu Jahal. Itu disebut nakal itu dalam bahasa Arab. Makanya bu, cucunya yang dibilangin nakal. Ingat nakal itu berarti Abu Shahibun nakal. Ini bahasa Arab Shahibun nakal. Ini kalau nggak percaya kemarin saya kasih tahu kitab ini. Ya. Innahu jabbaru Makkah akbar wa za'imu syirki awal wa sahibun nakal alladhi imtahana Allah bi batshihi imanal mu'minina fathabatu. Jadi Abu Jahal tidak begitu. Termasuk Sumayyah. Tahu Sumayyah? Sumayyah itu seorang wanita yang syahid pertama kali dalam sejarah Islam. Dalam keadaan hamil karena ngikutin ajaran Rasulullah, mau disiksa. Maka konsultasi kepada Abu Jahal, gimana nyiksaannya kalau perempuan? Oh dia lagi hamil ya, tusuk aja tuh di punya perut. Dalam riwayat mengatakan tusuk perut, ada yang mengatakan tusuk bawah. Jadi tuh inuan sekali dua-duanya syahid, bayinya meninggal, semuanya ini. Ini nggak ada di pikiran manusia saat itu kecuali Abu Jahal. Nah Ikrimah ini anaknya dia. Tapi nanti Ikrimah jadi sahabat Nabi yang dicintai Nabi. Artinya apa? Ayo kita buka Al-Ma'idah. Jangan kita jadi orang yang selalu berpikir negatif. Kalau bapaknya begini, anaknya begitu. Kan begitu pikiran kita. Dengan dalil lagi. Buah jatuh tak jauh dari. Nah, itu dalil. Dalilnya itu dalilnya. Padahal kalau pohonnya di pinggir kali kan jatuhnya jauh juga. Hanya ini. Betul Bu? Hanya. Itu satu. Jadi atau kalau ada yang dengar ini kan live nih. Atau ada seorang bapak yang hari ini merasa dirinya kotor, jangan putus asa untuk mendidik anaknya, gitu. Aduh saya mah maling Pak, anak saya udah nggak benar, nggak mau gimana lagi, biarin diterusin kalau begini jangan. Justru kalau bisa anak harus jauh lebih baik daripada orang tua. Itu pelajaran. Nah kebanyakan yang kedua, bagaimana Ikrimah ini berubah, ini sesuatu hal yang tidak mudah. Kenapa? Karena Ikrimah itu dididik sama bapaknya kayak tadi.
Kebayang lah sekarang begini. Wa ada ashabahu afdahal ida wa sadda 'ala al-islam wal muslimin min an-nakal ma qarras bihi 'ainu abi. Jadi yang namanya Ikrimah itu setiap hari pikirannya termotivasi, terinspirasi bagaimana nyiksa sahabatnya Nabi. Yang tujuannya cuma satu, apa? Qarras bihi 'ainu abi. Nyenengin bapaknya. Jadi itu sebetulnya anak soleh juga dulu ya, pengen nyenengin bapak. Kan di antaranya kerjaannya anak soleh itu kan apa? Nyenengin orang tuh. Kalau bahasa kita apa? Kurrotan, nyenengin. Ini Ikrimah itu anak soleh di Abu Jahal. Dalam pengertian yang negatif tapi ya. Sebenarnya lawannya soleh itu toleh. Toleh itu berarti dia menceng, jelek, jahat. Jadi maksudnya gini, Ikrimah itu kalau berhasil nyiksa orang, lapor sama bapaknya. Ya, kenapa? Kemarin sahabatnya Muhammad saya tusuk matanya. Bagus kan? Begitu deh. Bapaknya, bagus kan, luar biasa kamu kan. Lanjutkan. Nah kira-kira itu anak termotivasi ya? Hah? Wah, ayah senang nih. Bisa kau buntungin kaki orang lagi. Bunuh si anak, saya bunuh si anak. Berkira. Bagaimana seorang Ikrimah yang mindsetnya tadinya begitu terus berubah? Nah terjadilah perang Badar. Di perang Badar, Ikrimah itu dominan. Dia bilang sama ayahnya, ya pokoknya saya gak bakal balik dari perang medan Badar sebelum Muhammad mati. Itu kata siapa? Sesungguhnya Ikrimah. Dia bersumpah waqsama billahi wal uzza alla ya'uda ila Makkah illa ila hazama Muhammadan. Saya akan demi Lata dan Uzza, saya akan balik ke Makkah sampai Muhammad sudah binasa, hancur, meninggal dan seterusnya. Maka saat itu Abu Jahal pun luar biasa. Dia sebagai panglimanya perang Badar kaum musyrikin. Dia merasa Ikrimah ini keren. Karena Ikrimah itu punya kemampuan dia memanah, menombak dari kuda. Karena orang memanah dari kuda sama memanah dalam keadaan berhenti diam itu kan beda. Skill kemampuannya lebih susah mana? Dari berkuda. Karena objeknya mungkin berhenti, tapi dia bergerak. Apalagi kalau objek bergerak, dia bergerak juga. Tapi dia punya skill. Itu sih Ikrimah keren di situ. Maka Abu Jahal itu betul-betul menjadikan Ikrimah menjadi pegangan tempat dia bersandar. Ibaratnya tangan kanannya. Tapi yang terjadi apa? Intinya di perang Badar justru kaum musyrikin kalah. Orang kafir itu mati telak. Mereka itu kekalahan akbar lah. Kenapa? Karena mereka berasumsi ibarat tinju itu muslimin satu ronde habis. Karena secara jumlah dia kecil 313. Sementara orang kafir berapa? Jumlahnya berapa? 1.000 3 kali lipat. Nah di Quran ada kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Perhatikan, jumlah yang kecil mampu mengalahkan jumlah yang besar biidznillah, dengan izin Allah. Itu terjadi. Telaknya di sini satu jumlah, yang kedua yang diturunin sama Abu Jahal dan Abu yang lain. Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Jahal. Bu, ini aku kenal Abu Jahal. Gak kenal Abu Jahal. Jahal itu dia pahlawan Israel yang ikut membela. Nah, saudara, kalah. Mereka kalah.
Ikrimah ila Makkah ba'da an khalafa juthata sayyid Quraisy fi Badr faqad a'jazathu al-hazimah ay yadhfara biha liyadfinaha fi Makkah wa azghamahu al-firar ala tarkiha lil muslimin fa'alqawha fil qalib ma'a al-asharat min qatl al-musyrikin wa ahalu 'alayha al-imam. Ikrimah akhirnya kembali ke Makkah. Dia kemakan sumpahnya. Meskipun dia bertahan 3 hari ada di terang Badar itu, dia nggak pergi karena dia udah bersumpah sama Tuhannya. Lata dan Uz, saya nggak akan pergi meninggalkan perang ini sampai Muhammad binasa. Tapi ternyata yang binasa dia. Dan dia sehari semalam, 2 hari 2 malam, jadi akhirnya dia pulang meninggalin Badar, dia balik ke Makkah. Ibarat kekalahan yang dia rasakan membuat dia betul-betul terpukul, sehingga bahkan dia tidak dapat membawa jasad ayahnya kembali ke Makkah. Kenapa? Karena satu, itu jadi beban buat dia bawa. Yang kedua, beberapa hari sudah, makanya disebut sini bahasanya bukan mayit tapi justah. Apa justah? Bangkai. Jadi jasad atau bangkai kaum musyrikin yang gugur, yang mati di perang Badar itu sama kaum muslimin dikubur, dimasukin ke Al-Qalib. Al-Qalib itu bi'run ulqiyat fiha jithatul musyrikin min qatlil Badri. Jadi tempat dikuburnya atau dimasukkannya disebut si bi'run sumur. Jadi sumur di Arab dan di hati kayak sumur di kita kecil. Dimasuknya di situ. Ma'al asyarat min qatlil musyrikin, bersama dengan puluhan korban daripada kaum musyrikin. Dan kemudian menguburnya dengan al-imam pasir, kubur lainnya. Wa mundu dzalika al-yawm, sampai perang Badar selesai. Ya, perang Badar selesai. Wa mundu dzalika al-yawm asbaha Ikrimah bin Abi Jahal ma'al Islam syaddun akhar. Faqad kana yu'adi bi badi al-amr hamiyatan li abi. Fa asbaha yu'adi al-yawm tha'ran lahu. Wa min huna inbar Ikrimah wa nafaru mimman qutila aba'uhum fi Badr yu'arrithuna naral adawa fi suduril musyrikin. Nah, sejak hari itu, sejak kekalahan perang Badar itu, dan dia balik dari Badar ke Mekah, dia menyisakan sesak di hati karena bapaknya yang dia bangga-banggain mati dan bahkan tidak bisa menyentuh jasadnya. Dikuburnya di sana, dia nggak bisa bawa pulang ke Mekah. Bertambah kebencian yang ada di dalam dirinya Ikrimah dan dendam yang luar biasa atas matinya ayahnya. Hari demi hari yang ada di pikiran dia adalah cuma satu: saya harus membalas kekalahan ini. Ikrimah. Oleh karena itu, Ikrimah door to door, dari pintu ke pintu, mendatangi seluruh keluarga korban Badar. Jangan sampai api semangat dendam itu hanya ada pada diri dia. Jadi yang lakinya mati, dia punya anak-anaknya didatangi. Yang nggak punya anak, punya adik, punya abang, adiknya korban, abangnya korban, dia tadi. Kita harus kawal, kita harus punya. Dia dihasut. Emang mereka juga udah kesel, mereka sama merasakan kekecewaan karena saudaranya mati. Dendam itu dikesumatkan oleh siapa? Ikrimah. Sehingga apa? Menyala narul adawah fi suduril musyrikin. Menyalalah api permusuhan, kebencian itu di dalam hatinya orang-orang musyrik. Kepada siapa? Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yudrimuna jadwah
ta'ri fi qulubil matuni min Quraisy. Jadi mereka menyudutkan kobaran amarah. Si Ikrimah itu menyudutkan kobaran yang sampai padam ini. Api dendam jangan sampai berhenti. Kalau ada orang ngomong begini misalnya, bagaimana ente? Anak ente mati itu, bapak ente mati itu. Ya udah, jangan biarin aja. Kita kudu lawan gitu. Ini orang yang udah mulai mukul gitu, apalagi orang yang mulai dikit-dikit merasakan, iya kok bisa ya? Kok dia cuma 300, kita 1000, kok kita bisa kalah ya? Jangan-jangan benar nih Muhammad ditolongin sama Tuhan, kira-kira gitu. Baru mikir begitu, Ikrimah datang, apaan? Enggak, itu Muhammad hebat juga ya? Enggak hebatnya. Nah, kira-kira gitu. Kalau bisa bertanya itu 300, enggak bisa, kita perlu lawan. Itu gimana emang? Ya sudahlah, kita 1000 aja kalah gitu. Ini orang udah mulai solidon, udah mulai koliban tadi ini dihidupin lagi sama siapa? Ya jadi udah, kita udah lawan, kita bersiasat, kita ini. Maka terjadilah akhirnya ujungnya apa? Hatta kanat waq'at Uhud, sehingga terjadilah perang Uhud. Jadi kalau pengen tahu biang keroknya perang Badar itu Abu Jahal, biang keroknya perang Uhud itu anak-anaknya ini. Mau tahu tuh. Jadi yang apa? Nyulut dendam itu, Ikrimah udah datang ke rumah orang yang udah pengen move on gitu kan. Apa udah nggak ada? Yang penting gua jadi orang baik aja. Nggak boleh. Kau harus balas, kau harus gini kalau kira-kira gitu. Sehingga terjadilah perang Uhud. Kharaja Ikrimah bin Abi Jahal ila Uhud wa kharaja ma'ahu zawjahu Hakim litaqifa ma'an niswah al-maturah fi Badr wa Rasul. Enggak kurang-kurang ya mencari masa untuk ikut perang Uhud itu bukan cuma laki-laki. Istrinya dia sendiri namanya Hakim, namanya sih cakep ya. Itu dia, oh ya udah lah, sepakatnya sih namanya suami istri kan, ngeliat lakinya dendam, bininya ikut dendam juga. Jadi istrinya disetting nih untuk bisa juga ngomporin istri-istri yang lain yang jadi korban perang. Korban perang apa? Ada. Jadi di perang Uhud itu Ikrimah itu berangkat ke perang Uhud bersama istrinya, dan istrinya itu beserta dengan para wanita-wanita lain yang kehilangan keluarganya saat di perang Badar. Mereka di mana adanya? Wara as-sufuf, di belakang pasukan lelaki. Wa tadriba ma'ahunna 'ala ad-dufuf, dan mereka para wanita memukul genderang perang. Ditabuhin bawa drum. Bawa apa ya? Jadi yang lemes-lemes tuh udah semangat lagi. Kira-kira apa sih kalau main bola apa namanya? Supporter dia. Dia bawa supporter, masya Allah. Udah diniatin banget ini si Ikrimah ya, benar-benar ya. Jadi dia dendam udah disetting sama dia nih. Kita di sini ada ini, ada yang disetting. Tahriqan di Quraisy ala al-qital, memberikan semangat kepada kaum musyrikin Quraisy untuk tidak berhenti, untuk terus berperang di sepanjang waktu. Wa tathbitan li fursaniha idza hadatsathum anfusuhum bil firar, dan juga memberikan semangat pasukan berkuda agar tidak jalan, apalagi lari dari medan juang. Wa ja'alat Quraisyun ala maimanati fursaniha Khalid bin Walid. Bangsa Quraisy yang dalam perang Uhud itu memang pimpinan utamanya itu Khalid bin Walid. Waktu itu dia belum Islam. Jadi Khalid bin Walid ini nanti ada ceritanya lagi di bab yang lain. Khalid bin Walid ya. Ini disinkronkan. Khalid bin Walid ini adalah pemimpin pasukan berkuda. Kalau pasukan berkuda jadi kavaleri ya, betul ya?
Kalau yang jalan kaki infanteri ya. Ya. Jadi pasukan kavalerinya suku Quraisy yang pimpin siapa tadi? Khalid bin. Kalau Khalid bin Walid ini orang jagoan juga nih. Tapi bukan yang punya riwayat tukang nyiksa tadi, bukan ya. Khalid bin Walid. Ntar kita cerita itu kalau udah babnya ya. Wa ala maisaratihim Ikrimah bin Abi Jahal, sedangkan pasukan pejalan kaki infanterinya itu komandannya itu adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Berarti kalau dari sini bisa kebayang. Ikrimah kan tadi jago berkuda tuh. Nah, Khalid yang mimpin, berarti masih jagoan kok. Khalid. Nah, Ikrimah itu memimpin, atau bisa jadi Ikrimah ini bagian yang ngejagain jangan sampai pasukan perjalan kaki ini berhenti, apalagi balik kanan karena melihat trauma di perang Badar. Ini bagian yang ibaratnya jangan sampai bubar dah perang ini ya. Semangatin ini kita bakal menang terus. Amalannya ada barisan emak-emak tadi. Bu, ini menunjukkan emak-emak penting bu ya. Penting nggak bu mau? Penting gitu ya. Mama penting untuk memberikan semangat. Wa abdal farisan musyrikan fi dhalika al-yawm bala'an rajjaha kaffata Quraisy ala Muhammadin wa sahbihi wa haqqaqa lil musyrikin an-nasr al-kabir mimma ja'ala Abu Sufyan yaqul hadha bi yawm Badr. Nah, saudara, kedua komandan tadi ini ternyata dengan izin Allah berhasil mengalahkan pasukan kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti ada pelajaran hikmah yang lain. Ya, kenapa? Apa hikmahnya di perang Uhud itu kemudian kalahnya kaum muslimin? Satu, diantaranya ya, ini belok sedikit. Satu, ketaatan itu mesti sampai akhir. Pasukan Romawi pemanah di Bukit Rumah, sebenarnya saya kurang setuju kalau ada kemudian menyampaikan ketika melihat Khalid bin Walid pasukan berkuda ini dia sudah mulai meninggalkan Medan, terus pasukan pemanahnya melihat ghanimah harta peninggalan perang itu, mereka tertarik turun untuk mengamankan itu, atau bahkan ada lagi pemikiran yang lebih kurang pas lagi, berebut ghanimah. Ini bukan sahabat Nabi sebenarnya. Kalau rebutan ghanimah ini bukan levelnya sahabat. Terus apa? Lebih kepada euforia, karena sudah merasa menang. Ini bukan masalah ghanimah dan seperti itu. Kenapa? Karena satu, perang Uhud di Gunung Uhud itu adalah hasil musyawarah para sahabat, yang mana Rasulullah saat itu menerima hasil musyawarah mereka. Jadi Nabi itu sebenarnya pengennya perangnya itu perang kota, perang Madinah. Jadi kan ini Madinah, sebelah sini kan Uhud. Sebelum masuk ke kota Madinah itu bakal melewati Gunung Uhud gitu kan. Kalau dari Mekah nih, ya, Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi sendiri, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kita sudah rapat. Hasil keputusannya, kita memilih perangnya di Uhud. Kita jadikan Uhud sebagai benteng-benteng kaum muslimin. Secara hitung-hitungan masih masuk. Pasukan pemanah naik ke bukit, orang musyrikin datang panahin, sebagian infanteri menyerang dari bawah. Tapi Nabi menyampaikan, baiklah kalau gitu, sebenarnya saya sih pengennya perang kota, tapi karena ini sudah menjadi keputusan kaum muslimin, saya ikut. Ternyata itu perlu diperhatikan tuh, yang namanya pemimpin, apalagi Rasulullah atau pemimpin yang soleh gitu ya. Firasatul mu'min itu pasti hati-hati dengan firasatnya pemimpin, mesti dipertimbangkan ulang gitu. Tapi Rasulullah akhirnya pesan, baik, pasukan pemanah jangan sampai turun sebelum ada perintah. Siap ya Rasulullah. Oke.
Sebenarnya sampai situ sudah menang. Tapi tadi yang ketiga hikmahnya, jangan kita euforia berlebihan dalam menerjemahkan kemenangan. Yaitu dalam sejarah, dalam kehidupan kita. Contoh yang gampang, main bola. Pernah nggak Indonesia kebobolan di menit-menit akhir? Hah? Merasa benar aman kita nih. Ya. Di babak pertama kita udah 2-0. Babak kedua kita masih 2-0. Udah tinggal berapa menit? Udah 2-1. 2-2 jadi 3-2. Ada euforia tadi. Maka bersabarlah seperti kita mengambil hikmah dari pelajaran para guru. Itu sisi hikmahnya. Jangan kita kemudian berkecil hati, tapi justru jadi pembelajaran buat kaum muslimin. Nah, kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin ini betul-betul menjadi sebuah ibaratnya angin segar. Apalagi mereka betul-betul menumpahkan peperangan ini dengan sangat tidak manusiawi. Dan di situ Rasulullah gigi kakinya kena lantaran peluru timah ataupun ya besi lah yang masuk dalam gigi geraham Nabi. Gigi geraham Nabi itu sampai kena di dalam ke posisi wajah Nabi, dan itu gigi geraham Nabi patah. Saat itu saudara, Rasulullah terpukul secara manusiawi. Kenapa? Karena lihat jasadnya paman Nabi itu siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib, yang kondisinya sudah gak karuan, dadanya udah robek, ditambah lagi jantungnya udah putus, dan itu dikunyah udah gak ada, ditelan sama Hindu. Tapi ntar Hindu masuk Islam. Nanti dalam sejarah Hindu akhirnya masuk, termasuk yang melempar tombak siapa? Siapa? Wahyu. Wahsi. Budak ya, budak Jawa. Nah, kemudian Abu Sufyan bilang apa? Hada jauh di badan. Dan Muslim Islam. Ini balasan dari kekalahan perang Badar. Lega. Tapi nanti di sini nggak dijelasin karena terusannya. Perang Badar itu selesai. Perang apa? Perang Uhud itu selesai. Itu begitu sampai rumah mereka nggak puas lagi. Muhammad, belum kita lihat jasadnya gitu. Kita mesti harus balik lagi. Nah, jadi ini perang Uhud selesai kira-kira sore. Ahlul Uhud pulang ke rumah kira-kira mungkin menjelang maghrib jam 5:30, jam 5 sampai ke rumah. Mereka sibuk. Yang habis perang Uhud mereka sibuk menjahit apa? Menjahit luka. Ada yang perutnya robek. Dalam kitab sejarah dikatakan mereka yang perang Uhud tidaklah pulang kecuali minimal banget itu ada 6 luka sabetan pedang ataupun tombak dalam tubuhnya. Dan tidak sedikit di antara mereka yang kaki udah nggak ada, ketebas pedang, tangannya nggak ada. Bahkan ada 2 orang pemuda Madinah, dan ini menjadi perhatian kaum muslimin. Mereka menangis melihat semangat 2 pemuda ini, abang adik. Ini kakinya udah ngamplek, udah tinggal ditarik putus gitu saja. Dia pulang dari Uhud itu dinaikin sama temannya ke kuda terus jalan sampai rumah jatuh. Begitu dengar perintah Nabi, seluruh kaum muslimin yang ikut perang Uhud untuk kumpul kembali ke masjid. Salat maghrib ada informasi penting yang disampaikan. Bayangkan, berita ini sampai dari mulut ke mulut, disampaikan terus sampai ke anak muda ini ngomong abang adik, bang, ayo bang, udah mau maghrib kita ke masjid. Kata abang, bagaimana kita mau ke masjid ya? Ini kaki
jawab. Kita bagaimana kita kesana? Adiknya bilang tapi nggak bisa Pak. Ayah kak kita mesti kesana, ini perintah Nabi. Masya Allah. Coba bayangkan saudara. Kita hanya sholat, kita ada aja kita kagak sampai ke masjid yang ada. Masya Allah. Mereka kalau dipukul iman kita sama sahabat satu aja itu orang bisa Bekasi dikumpulin masih beratan iman siapa? Kita yang mau cuma kesemutan aja udah jadi masjid. Halo? Asal murah umat batal masjid. Encok pegelimu batal masjid. Ada orang itu. Gimis atau gimis itu? Apa gimis? Gimis juga batal masjid. La ilaha illallah. Mereka sahabat Nabi jalankan gerimis, hujan badai sekalipun dalam kondisi yang kayak begitu. Panggilan Allah, panggilan Rasul, mereka jawab dengan sami'na wa ata'na. Masya Allah. Ini sih kalau baca sejarah ini kadang nangis, kadang-kadang senyum-senyum. Luar biasa, makhluk-makhluk terbaik kita di awal-awal Islam ini. Terus kita nggak bayangin ini. Coba ya, saya hidup dulu di zaman dulu. Udah bersyukur lagi hidup di zaman sekarang. Belum tentu kita hidup di zaman Nabi, kita ngikutin Nabi. Jangan-jangan kita ngikutin Abu Lahab juga ujungnya. Paham di sini? Kenapa? Karena butuh iman yang besar untuk mengimani Nabi itu. Ketahuan, dirampas hartanya, diperkosa kalau diperempuan, dibunuh. Nah kita ke masjid kagak ada yang bunuh, kan masjid loh. Betul? Ada yang ke masjid yang lain. Awas kamu ke masjidnya. Saya potong musik kamu, nggak ada Pak. Kalau dulu zaman Sohibul Nakal, ini siapa Sohibul Nakal? Abu Jahal. Itu jangankan ke masjid, bila zaman dibuka ahad disiksa kayak begitu coba. Masya Allah. Nah, apa kata Nabi saat itu? Nabi bilang apa? Allah perintahkan kita besok pagi kita siap kembali di gerbang Madinah karena mereka mau menyerang Nabi. Di Jibril dapat info ya. Mereka ini Ikrimah, Abu Sufyan, mereka ini pengen menyerang lagi Madinah, meratakan Madinah. Tapi sayangnya mereka nggak perlu power. Udah nggak usah banyak-banyak yang berangkat. Sekian aja. Kaum muslimin udah tinggal beberapa orang aja. Kira-kira gitu. Maka saat itu Nabi mengerahkan semua kaum muslimin yang masih ada, termasuk orang-orang tua yang dihadirkan. Sok terapi. Ternyata orang-orang Mekah ini mental down disuruh dia. Hah? Masih banyak batonya. Habis gimana? Masya Allah. Banyak katanya. Gak jadi nyerah. Itulah kecerdasan faktor namanya Nabi. Masya Allah. Ya. Jadi ini yang terlewat di dalam beberapa informasi. Jadi habis perang Uhud panjang dulu. Habis perang Uhud itu mau diserang lagi. Tapi Nabi ya dengan wahyu diinformasikan seperti itu langsung siap siaga sehingga kaum musyrikin ketika menyerang lagi kaget melihat muslimin kok jumlahnya masih banyak. Tuh perang Uhud itu. Oh ini kalau cerita begini Pak, pas di Uhud enaknya Pak. Mudah-mudahan kita bisa pulang bareng ya. Ini ngomongin begini, saya tinggal nunjukin tuh ke rumah di situ tuh. Enak. Di Khalid larinya ke sini. Di sini aja udah enak dengerin dia kan. Apalagi di tempat kejadian di TKP. Baik, jamaah sekalian, ini udah suruh beneran nih. Udah ya. Baik, berarti sampai di Uhud ya. Catat ya. Sampai di mana? Kemarin di Badar, sekarang di Uhud. Sabar Pak ya. Masih berapa halaman lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih 8 halaman lagi Pak. Ya saya membawa kisah ini nggak sekedar saya baca ini aja. Kita masukkan lagi, kita ambil dari catatan sejarah-sejarah yang lain. Biar lengkap kita mendapatkan pengetahuan dan informasi sekaligus mengambil hikmah daripada pelajaran sirah ini.
Ya kalau cuma sekali dibaca ya 20-30 menit selesai, cuma dibaca doang ya. Cuma perlu dimasukkan ke dalam hati kita. Apa hikmah kemudian hal ini disuguhkan di hadapan kita semua untuk jadi renungan buat kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah hidup dari sekian banyak contoh. Kita mau contoh yang mana? Ya, termasuk di awal tadi. Jangan pernah kita susah gara-gara suudzon kita sama Allah. Ya, pikiran kita yang buruk kepada Allah buat. Dan selalu tanamkan dalam hati kita rasa roja, pengharapan kepada Allah, bukan keputus asa. Ya, kalau ternyata nanti diterima segitu dia itu, nanti dia masuk Islam. Dan Nabi pun mencintai Ikrimah tanpa mengikat dan mengungkit-ungkit masalah ini. Ini hebat. Yang ini belum tentu bisa dilakukan oleh kaum muslimin hari ini. Betul nggak? Belum tentu. Ini bukan hal yang mudah nih. Melupakan masa lalu orang, menyambut dengan senyuman dan kemudian membangun bersama-sama. Bayangin, misalnya ini bapaknya antum saya yang bunuh dalam perang Badar misalnya ya. Terus saya udah masuk Islam. Ini beliau buat menerima saya membunuh bapaknya ini bukan hal yang mudah, betul nggak? Iya Pak. Apa yang membuat mudah? Agama Islam. Kenapa? Al-Muslim, akhul Muslim, dia sudah jadi saudara saya sekarang. Biar bagaimanapun saya sudah jadi saudara di masa lalu saya lupain. Bukan hal yang mudah. Kita kadang-kadang nih cuma dimarahin di depan RT aja kita ingat terus kesalahan kita. Main nggak terima sama dia. Dia dulu pernah ngatain saya di depan orang. Padahal cuma bertiga doang orangnya misalnya. Kapan? Dulu tahun 97. Wow, dia pakai baju warna merah. Ingat warna itu kan? Ada orang gitu? Ada. Ini belajar. Jadi kita belajar bagaimana sahabat dengan rela hati mereka ikut dengan takdir yang Allah takdirkan dalam hidupnya seperti ini, dan luar biasa. Itu butuh hati yang bersih, hati yang lapang. Nah, kita menuju ke sana dalam belajar sejarah ini. Insya Allah kita belajar untuk mudah memaafkan orang, mudah untuk menemukan roja, tidak putus asa dengan siapapun. Mudah-mudahan menjadikan kita menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang pandai bersyukur, bersabar dan bertakwa kepada Allah. Menjadikan kita para suami yang senantiasa membimbing keluarganya kita sampai pada ridho dan surga yang Ta'ala. Istri menjadi istri yang solehah, anak-anak yang soleh-soleh. Rumah tangga kita jadikan Allah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma fa'alna wa 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa fa'alna wa fa'alna bi hikmatik wa anshur 'alaina wa nasijaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirati ma'rufan aziz ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian maaf lahir batin dan Allah bihamdihi subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.